Profil Timnas Guinea U23 lawan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Alkan Bagot gabung Timnas Indonesia U23 di laga kontra Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kontrak habis di KMSK De Insel. Apakah pemain Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand akan gabung klub Liga 1 Belgia FC Veendender? Masyarakat Vietnam bingung Timnas Indonesia bisa rekrut pemain keturunan tanpa bayaran uang selangit. Demi kelangkaan Timnas Indonesia, pelatih Timnas Filipina segera naturalisasi 4 pemain keturunan, ada yang main di Liga 1 Norwegia. Profil Timnas Guinea U23 lawan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Timnas Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Sempat unggul 1-0 lebih dulu lewat sepakan Ivar Jenner. Timnas Indonesia U23 justru berbalik ketinggalan setelah Irak U23 mencetak 2 gol balasan via sundulan Zaid Tahselen dan Ali Jassim. Atas hasil ini, Irak U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebagai peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Ali Jassim dan kawan-kawan mengikuti jejak 2 wakil Asia lain, Jepang U23 dan Uzbekistan U23 yang memastikan tempat lebih dulu di Olimpiade Paris 2024. Sementara Timnas Indonesia U23 yang finish di peringkat 4 Piala Asia U23 masih bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Hal itu terjadi jika skuad Garuda Muda menang atas wakil Afrika, Timnas Guinea U23 di babak playoff. Rencananya, laga playoff akan digelar pada Kamis, 9 Mei 2024. Untuk jam tayang dan lokasi pertandingan belum diumumkan secara resmi. Di laman Wikipedia, laga bakal digelar di Clairefontaine, Prancis. Namun, kabar lain mengatakan laga playoff dilangsungkan di Kyoto, Jepang. Lantas, bagaimana profil Timnas Guinea U23 selaku calon lawan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024? Sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade, Timnas Guinea tidak pernah menembus putaran final. Bahkan di Piala Afrika U23 saja, Timnas Guinea U23 baru pertama kali tampil di edisi 2023. Hebatnya di laga pertama mereka mentas di Piala Afrika U23, Timnas Guinea U23 finish di posisi 4. Di fase grup, Timnas Guinea U23 berhasil mengungguli 2 negara yang prestasi sepak bolanya di atas mereka, yakni Ghana dan Congo. Berhubung hanya 8 peserta di Piala Afrika U23 2023, Timnas Guinea U23 langsung lolos ke semifinal setelah finish sebagai runner-up grup B. Sayangnya di semifinal, Timnas Guinea U23 kalah 0-1 dari Mesir U23. Kemudian di perebutan posisi 3 Piala Afrika U23 2023 yang memperebutkan 1 tiket Olimpiade Paris 2024, Timnas Guinea U23 kalah adu penalti dari Mali U23. Lolosnya Timnas Guinea U23 ke semifinal Piala Afrika U23 2023 menunjukkan mereka bukan tim sembarangan. Tercatat, total harga pasaran skuad Timnas Guinea U23 adalah 133 miliar, unggul 50 miliar dari Timnas Indonesia U23. Tingginya harga pasar skuad Timnas Guinea U23 karena hampir seluruh personil mereka bermain di Eropa. Bahkan ada satu pemain mereka yang harga pasarannya menembus 43,45 miliar, yakni gelandang Olympiakos Aguibo Camara. Selain itu, ada juga bek Boluspor, Nabi Oulare, yang harganya mencapai 17,5
miliar. Fakta ini menunjukkan Timnas Guinea U23 bukanlah tim sembarangan dan Timnas Indonesia U23 harus memasang kewaspadaan tinggi jika ingin lolos ke Olimpiade Paris 2024. Alkan Bagot gabung Timnas Indonesia U23 di laga kontra Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Sang pemain tak lagi punya kewajiban bersama klub. Indonesia U23 harus puas finish di posisi 4 Piala Asia U23 2024. Tim Merah Putih takluk 1-2 dari Timnas Irak U23 pada laga perebutan tempat ketiga, Kamis 2 Mei 2024 malam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Namun, Timnas Indonesia U23 tak perlu berkecil hati. Pelatih Shin Tae-yong harus bisa membawa anak asuhnya bangkit dan segera fokus. Sebab, masih ada satu jalan lagi menuju Paris 2024. Timnas Indonesia U23 akan melakoni babak playoff melawan Timnas Guinea U23 pada 9 Mei 2024 di Paris, Prancis. Itu merupakan kesempatan terakhir bagi Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade. Sejumlah pemain juga akan tersedia seperti Alkan Bagot. Ya, pemain belakang berdarah Inggris itu tak dilepas klubnya, Bristol Rovers FC, untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Mereka beralasan Bagot baru pulih dari cedera dan dibutuhkan pelatih Matt Taylor. Namun, Bristol Rovers tak lagi punya jadwal setelah melakoni laga terakhir pada Sabtu 27 April 2024. Bagot pun berpeluang tampil di laga playoff nanti. Tentu saja hal itu tergantung dari keputusan Shin selaku pelatih. Jika ia menganggap skuad yang sudah cukup, maka pemain kelahiran Bangkok tersebut tak perlu dipanggil. Patut dinanti apakah Bagot akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di laga playoff nanti atau tidak. Sebab, kesempatan tampil di Olimpiade menjadi pertaruhan. Kontrak habis di KMS Stade Insel, apakah pemain Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand akan gabung klub Liga 1 Belgia FC Veendender? Marcelino Ferdinand diboyong KMS Stade Insel pada Januari 2023. Ia dikontrak selama 1,5 tahun atau hingga 30 Juni 2024. Selama 1,5 tahun berada di KMS Stade Insel, Marcelino Ferdinand tampil dalam 7 pertandingan dengan koleksi 1 gol. Sementara di musim ini, Marcelino Ferdinand hanya tampil 3 kali dengan koleksi menit yang sangat minim, yakni 17 menit. Melihat statistik di atas, kecil peluang gelandang 19 tahun ini mendapat perpanjangan kontrak. Lantas, apakah Marcelino Ferdinand bakal pulang ke Indonesia untuk melanjutkan karier sepak bolanya? Jika gelandang 19 tahun ini masih ingin berkarier di Eropa, Marcelino Ferdinand berpotensi direkrut salah satu klub kasta teratas Liga 1 Belgia, FC Veendender. FC Veendender merupakan pesaing KMS Stade Insel dalam berebut tiket promosi ke Liga 1 Belgia 2023-2024. Hampir sepanjang musim, KMS Stade Insel berada di posisi yang lebih baik ketimbang FC Veendender. Namun, di penghujung musim, posisi 2 yang lama dipegang KMS Stade Insel disalip FC Veendender. Alhasil, FC Veendender yang finish di posisi 2 Liga 2 Belgia 2023-2024 berhak promosi ke kasta teratas bersama Beerschot. Bagaimana dengan KMS Stade Insel? Klub Marcelino Ferdinand ini hanya finish di posisi 3 Liga 2 Belgia 2023-2024 sehingga gagal promosi ke Liga 1 Belgia musim depan.
Kemudian pertanyaan muncul, kok bisa ada peluang Marcelino Ferdinand diboyong FC Feyenoord? Hal itu karena FC Feyenoord ternyata dimiliki pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Bukan tak mungkin mantan anggota ex-co PSSI ini bakal memberi kesempatan Marcelino Ferdinand untuk naik level alias berkarier di kompetisi yang lebih tinggi. Jika ini terrealisasi, Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan Sandy Walsh, KV Mechelen dan Saine Patinamakas Open yang lebih dulu berkarier di Liga 1 Belgia. Masyarakat Vietnam bingung timnas Indonesia bisa rekrut pemain keturunan tanpa bayaran uang selangit. Apalagi para pemain itu rela berganti kewarganegaraan. Terbaru, Maarten Paes resmi menjadi WNI. Penjaga gawang FC Dallas itu mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada Selasa 30 April 2024 di Jakarta. Sebelumnya, sudah ada sederet nama pemain naturalisasi berkualitas yang menjadi WNI. Mereka adalah Tom Haye Radner, Jay Itzes, Saine Patinama, Justin Hubner, dan lainnya. Hal itu membuat media Vietnam, Sohaven, takjub. Sebab, Indonesia lewat PSSI rela mengucurkan uang untuk biaya perjalanan mendatangkan pemain-pemain itu ke tanah air, tapi tidak memberi iming-iming sejumlah uang. Indonesia sampai mengeluarkan uang untuk membujuk bintang-bintang Eropa melakukan naturalisasi, tulis Soha. Pemain dari Eropa keturunan Indonesia melakukan naturalisasi dan mengabdi di tim nasional bukan karena mendapatkan gaji besar, imbuh media tersebut. Situasi itu tentu menjadi pertanyaan besar bagi Soha. Sebab, beberapa pemain keturunan yang memperkuat tim-tim nasional di Asia Tenggara kerap harus dibujuk iming-iming uang bernilai fantastis. Soha lalu berusaha mencari tahu dan akhirnya menemukan kesimpulan. Jay Itzes dan kawan-kawan disebut memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ulas Soha. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, tandas tulisan tersebut. Menpora datangi markas tim Cristiano Ronaldo bahas laga persahabatan hingga kerja sama badminton. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terus mempererat hubungan bilateral dengan negara luar untuk kemajuan olahraga Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Timur Tengah kali ini, setelah Qatar dan Abu Dhabi, Menpora Dito bersama rombongan melanjutkan ke Arab Saudi dengan agenda pertama memenuhi undangan ke markas Al Nassr Sports Club di Riyadh. Kunjungan ke Al Nassr Sports Club ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut kerjasama pada bulan Oktober 2023 lalu, yang dilakukan di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud. Kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr di tanah air cukup signifikan, kata Menpora Dito. Yang tak kalah penting, kami juga membahas potensi talent scouting bagi pesepak bola potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al Nassr. Saya sampaikan kepada Mervinga bahwa Indonesia memiliki banyak pesepak bola muda bertalenta. Capaian timnas U23 kita adalah salah satu buktinya, jelas Menpora. Mervinga juga menyampaikan bahwa Al Nassr Sports Club juga fokus ke olahraga Olimpiade, salah satunya badminton. Dan dia berharap bisa dibantu mengembangkan prestasi olahraga badmintonnya. Karena beliau paham prestasi olahraga badminton Indonesia sangat gemilang, pungkasnya. Dua gol Jay Itzes tak berbekas, kans Venezia promosi ke Serie A menipis. Kabar pemain abroad timnas Indonesia di kasta kedua Liga Italia, Serie B, Jay Itzes baru saja melesatkan gol pertamanya untuk Venezia.
Bahkan bek timnas Indonesia tersebut langsung mencetak brace alias 2 gol di pekan 36 serial yang digelar kemarin. Jay Itzes mencatatkan namanya di papan skor setelah menjebol gawang Catanzaro di menit 14 dan 55. Gol pertama bermula dari tendangan bebas. Jay yang berada di sudut gawang bebas tanpa pengawalan pemain berhasil dengan mudah menjundul bola. Berkat gol tersebut, Venezia berhasil menyamakan kedudukan di babak pertama. Gol kedua Jay Itzes juga berawal dari bola mati. Kali ini dimulai dari tendangan sudut yang membuat pemain berusia 23 tahun tersebut memanfaatkan bola muntah dari bek lawan. Setelah 2 gol dilesatkan Jay Itzes, Venezia bak ketiban apes. Pemain Venezia bernomor punggung 33, Marin Sverko diganjar kartu kuning kedua di menit 57 hingga diusir dari lapangan. Pelanggaran tersebut membuat Catanzaro mendapatkan kesempatan tendangan bebas. Eksekusi dilakukan dengan baik hingga striker lawan sukses menyamakan kedudukan. Jelang pertandingan berakhir, drama kembali terjadi setelah wasit meniup peluit tanda pelanggaran di kotak terlarang dilakukan Jay Itzes sendiri. Meski ada kecurigaan terjadi diving, wasit tetap kekeh menunjuk titik putih dan memberikan penalti untuk Catanzaro. Sebenarnya eksekusi penalti berhasil ditepis kiper Venezia. Namun wasit lagi-lagi menunjukkan drama dan meminta preview VAR. Penalti yang sempat gagal diulang kembali dan kini gol tersebut tercipta. Skor berakhir 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. 2 gol Jay Itzes bak tak berbekas setelah drama panjang selama 90 menit pertandingan berjalan. Terlebih hasil ini membuat Venezia autopromosi menemani Parma makin menipis. Terkini Venezia duduk di peringkat ketiga dengan raihan 67 poin. Sebenarnya Venezia memiliki peluang untuk mengejar poin Como dalam 2 pertandingan terakhir. Namun mereka harus menyapu bersih semua laga sisa dan berharap Como terpeleset. Berharap klub milik pengusaha asal Indonesia tersebut terpeleset nampaknya sulit. Demi kelangkaan timnas Indonesia, pelatih timnas Filipina segera naturalisasi 4 pemain keturunan ada yang main di Liga 1 Norwegia. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, sepertinya benar-benar ingin merealisasikan ambisinya, yakni meloloskan The Ascals ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terpantau di akun Instagramnya, memantau sejumlah pemain keturunan Filipina yang bermain di luar negeri. Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain yang diburu adalah pesepak bola berkelas. Tercatat ada 4 pemain keturunan yang dipantau Tom Saintfiet. Mereka ialah Dylan de Muinch Club Zulte Waregem, Liga 2 Belgia, Scott Woods Club AIK, Liga 3 Norwegia, Patrick Berchalfot Club Fredrikstad FK, Liga 1 Norwegia dan Luka Mester Club Victoria Pond, Liga 3 Jerman. Perjalanan memantau hari ini di Norwegia bersama Scott Woods dan Patrick Berchalfot, tulis Tom Saintfiet di akun Instagramnya sambil foto bareng 2 pemain tersebut. Jika nama-nama di atas bisa memperkuat timnas Filipina di FIFA Matchday Juni 2024, skuad The Ascals praktis bakal berbahaya. Dengan begitu, Tom Saintfiet punya peluang melihat Filipina menyapu bersih di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 4 pertandingan grup F, Filipina berada di posisi juru kunci dengan 1 angka. Filipina terpaut 2 angka dari Vietnam di posisi 3, tertinggal 6 poin dari timnas Indonesia di tempat kedua dan ketinggalan 11 poin dari Irak di puncak klasemen. Meski terpaut jauh dari timnas Indonesia di posisi 2 bukan berarti peluang lolos Filipina sudah tertutup. Mereka akan lolos ke babak ketiga jika menyapu bersih 2 laga sisa grup F, sambil berharap timnas Indonesia tumbang di 2 laga pamungkas. Andai kondisi itu terjadi, koleksi poin Filipina dan timnas Indonesia sama-sama 7 angka. Namun, Filipina bakal menang head-to-head atas timnas Indonesia.
Sanggupkah Filipina mengejutkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven dikebut, peluang tampil di FIFA Matchday Juni. Berdasarkan keterangan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven akan diupayakan dikebut. Dengan begitu, Calvin Verdonk dan Jens Raven berpotensi membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Pada medio tersebut, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu nanti kita kan kalau naturalisasi tahu sendiri banyak stakeholder yang dilibatkan, ucap Dito Aryo Tejo. Dan administrasinya akan kita kejar, dan kita lihat potensinya, sambung Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menjamu kedatangan Calvin Verdonk dan Jens Raven di Jakarta yang merupakan salah satu bagian dari proses naturalisasi. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri kini tercatat memperkuat klub NEC Nijmegen. Sementara Jens Raven saat ini menjadi bagian dari Dordrecht Oosterschip 21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini depan alias striker. Terbaru, PSSI telah menuntaskan proses naturalisasi kiper kelahiran Belanda, Maarten Paes. Maarten Paes menjalani sumpah kewarganegaraan, kini kiper FC Dallas itu masih harus mengurus proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Presiden Persatuan Sepak Bola Malaysia mengakui kejayaan Indonesia. Presiden Persatuan Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Moh Amin, memberikan tanggapan soal peringkat timnas Malaysia di ranking FIFA. Ia juga menyebut soal timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Malaysia harus realistis dengan peringkat dunianya. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Malaysia pernah mengalami kenaikan tertinggi dalam ranking FIFA. Pada November lalu, Malaysia naik ke peringkat ke-130. Saat ini, berdasarkan ranking FIFA per 4 April 2024, Malaysia berada di peringkat ke-138. Malaysia turun 6 peringkat dari rilis ranking FIFA pada Februari 2024. Ketika kami menang bersama India dan Kirgistan, kami ingin menang bersama Oman dan Yordania, namun tidak realistis bagi kami untuk mencapai sekarang, kata Datuk Hamidin, dilansir dari Arena Metro. Kami mengalami peningkatan dalam transisi peringkat, tapi tentu saja ada modifikasi. Kami pernah kalah, kami menang, kami tidak boleh terpuruk. Saat ini, Indonesia berada di level terbaik dan berada di level puncak. Namun 3 bulan lalu FIFA memuji kami sebagai salah satu tim yang mencatatkan banyak peningkatan di peringkat FIFA. Ujarnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia, 4 tingkat di atas Malaysia. Timnas Indonesia mengalami kenaikan 8 peringkat setelah pada Februari 2024 berada di posisi 142. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa butuh perencanaan untuk lolos ke Piala Dunia. Kadang kita mudah lupa jika menang, kita mau masuk Piala Dunia. Jadi siapapun yang pegang harus ada pembinaan, perencanaan, bukan sekadar menang, ujarnya. Timnas masih berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, 18 tim terbaik yang belum pernah kita capai jika mengalahkan Kirgistan dan Taiwan. Saat ini, Malaysia berada di peringkat ketiga grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia memiliki 6 poin. Di atas Malaysia ada Kirgistan dan Oman yang masing-masing memiliki 9 poin. Peluang Malaysia untuk lolos ke babak ketiga masih ada. Mereka menyisakan 2 pertandingan melawan Kirgistan pada 6 Juni dan Taiwan pada 11 Juni 2024.
Timnas Indonesia U23 samai Qatar sebagai debutan dengan laju terjauh di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 jadi debutan dengan laju terjauh di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda finish di posisi 4 pada edisi kali ini. Indonesia U23 gagal menemani Timnas Jepang U23 dan Timnas Uzbekistan U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, mereka menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei 2024 malam. Kekalahan dari Irak pun membuat Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara otomatis. Anak asuh Shin Tae-yong harus tampil di babak playoff menghadapi Timnas Guinea U23 pada 9 Mei 2024 untuk mendapatkan satu tempat di Paris. Meski gagal menjadi juara ketiga, Timnas Indonesia U23 menyamai pencapaian Qatar sebagai tim debutan yang menempati posisi keempat di Piala Asia U23. Bahkan, posisi keempat menjadi pencapaian tertinggi tim debutan di Piala Asia U23 sejak pertama digelar pada 2013. Qatar pertama kali tampil di Piala Asia U23 pada 2016 dengan status tuan rumah. Tampil di depan penggemar sendiri, mereka mampu keluar sebagai juara grup A dengan mendapatkan 3 kemenangan. Di babak perempat final, Qatar berhasil menyingkirkan Timnas Korea Utara U23 dengan skor 2-1. Sayangnya, mereka gagal melaju ke final usai takluk 1-3 dari Timnas Korea Selatan U23 di babak semifinal. Qatar pun harus puas menempati posisi keempat setelah menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Irak U23. Singa Mesopotamia menjadi mimpi buruk tim debutan untuk bisa menjadi juara ketiga Piala Asia U23 setelah mengalahkan Qatar dan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 juga menjadi tim kelima yang sukses tembus dari fase grup dalam keikutsertaan pertamanya di Piala Asia U23. 4 tim itu, selain Qatar, adalah Timnas Palestina U23, Timnas Malaysia U23, dan Timnas Turkmenistan U23.